Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ta'rifatu auliyah. Tapi sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya M. Rifki Aditya dari kelas C jurusan Tadris Bahasa Inggris. NIM saya 2521034. Oke, yang pertama itu adalah ada ilmu al-mustolah. Ilmu bi aswalu wa kowa ada yu'rafu biha ahwalus sanat wal matan min hausul kobalu warotu. Jadi ilmu al-mustolah itu adalah ilmu tentang dasar dan kaidah yang bisa dipelajari tentang sanad dan matan sehingga bisa diterima atau ditolak. Yang nomor 2 itu ada maudu'ah, atau artinya itu adalah tema. Ya, maudu'ah itu tema. As-sanad wal matan man hausul kobalu warodu. Mempelajari sanad dan matan dari segi diterima atau ditolaknya. Lalu nomor 3 ada sama rotah, artinya itu faidah. Tamizul sohih man sokim man al hadis. Jadi faidahnya itu bisa membedakan mana yang sohih dan mana yang cacat. Nomor 4, al hadis. Al hadis ini atau hadis ya, ada dua pengertian, yaitu secara etimologi dan secara istilah. Yang pertama secara etimologi, al hadis itu yaitu al jadid. Al jadid itu apa? Al jadid itu yaitu baru atau sesuatu yang baru. Lalu ada secara istilah yaitu ma usifu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam man qaulu af'alu au ta'rif au sohfah. Jadi secara istilah itu hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah itu sendiri. Lalu yang nomor 5 ada khobar. Khobar itu secara istilah itu an-naba, yang artinya berita. Maaf, tadi secara etimologi yaitu an-naba, yaitu berita. Lalu secara istilah itu ada 3 pendapat. Yang pertama, huwa murid fil hadis, atau khobar itu sinonim daripada hadis itu sendiri. Jadi pendapat pertama ini menyebutkan khobar itu ya hadis itu sendiri gitu. Yang pendapat kedua yaitu fali hadis majaan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khobar sajaan ghairah. Kalau hadis itu dari Rasulullah, sedangkan khobar itu dari selain Rasulullah. Lalu untuk yang pendapat ketiga, in al hadis majaan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khobar majaan hu au an ghairah. Kalau khobar itu lebih general daripada hadis, karena khobar itu dari Rasulullah, kalau hadis itu dari Rasulullah, sedangkan khobar itu bisa dari Rasulullah, bisa juga dari selain Rasulullah. Lalu yang nomor 6, ini tuh asar. Asar itu arti secara etimologi itu bikoyi ati soyi bikoyi atus zain, yaitu tetapnya sesuatu. Asar itu tetapnya sesuatu. Sedangkan secara istilah ada dua pengertian, yaitu yang pertama huwa muridu al hadis, atau asar itu sinonim daripada hadis itu sendiri. Jadi pendapat pertama itu asar itu ya hadis itu sendiri. Lalu nomor 2 ada wahuwa ma udifu ilal sahabati wa tabiin man aqwalul au af'alu. Jadi asar itu tidak sama dengan hadis, karena asar itu disandarkan kepada sahabat dan tadi
wa tabi'in dan para tabi'in. Oke, selanjutnya ada al-isnad. Nah, al-isnad itu juga ada dua makna. Yang pertama, aswul hadis ila ko'alih musnad. Ya, jadi isnad itu adalah jalur hadis sampai ke sanad. Yang nomor dua, silsilatul rojalul musilatul matan wahwa bihadal ma'ani murodaful sanad. Jadi isnad itu adalah silsilah perawi hadis yang sampai kepada matan. Oke, yang selanjutnya ada sanad, as-sanad. Sanad itu yang pertama ada dua ya. Yang pertama itu artinya wasumi kadalikal an al hadis yastandil ilaih, yaitu dikatakan demikian karena hadis bisa menjadi kuat karena sanad yang dipegang. Lalu secara istilah yaitu silsilatul rojali al musolatul matan, yaitu artinya silsilah perawi hadis yang sampai ke matan. Lalu nomor 9 ada al-matan atau matan. Al-matan itu sendiri artinya lafdul hadis atau redaksi hadis. Oke, arti yang pertama secara etimologi yaitu ma solubu waro taf'an man ardo, segala sesuatu yang muncul dari bumi. Nah, secara istilah ma yantahil ilaihi as-sanad man al-kalam, yaitu segala sesuatu yang kalam yang dilandasi dengan sanad. Oke, yang nomor 10 ada al-musnad atau musnad. Al-musnad itu ada tiga ya, ada tiga arti, tiga pendapat. Yang pertama itu adalah kal kitab jumi'a fihi marwayat kal sohabi ala jiddah. Artinya itu semua kitab yang dikarang oleh para perawi sahabat itu namanya musnad. Jadi semua kitab yang dikarang oleh para perawi sahabat namanya musnad. Oke, yang kedua al hadis al murafi'a al mutasil sanad. Hadis yang sampai kepada sanad atau ya Rasulullah itu sendiri. Karena kan sanad paling pertama itu ya Rasulullah itu sendiri. Lalu yang nomor 3 ada an yurid dubah as-sanad fikuna bihadal mu'anna masodaroh mimiyah. Musnad itu adalah sanad itu sendiri. Lalu ada yang nomor 11 ada al-musnid atau musnid. Al-musnid itu adalah huwa man yurawil hadis bisanad sawa'a kana an indah ilmu bih amlisa lahul majrodal warawiyah. Jadi musnid ini adalah orang-orang yang merawikan hadis. Merawikan itu bahasa Indonesianya, bahasa gampangnya meriwayatkan hadis dengan sanad. Jadi orang-orang yang meriwayatkan atau merawikan hadis dengan sanad itu namanya musnid atau al-musnid. Lalu yang nomor 12 ada al-muhaddis. Al-muhaddis huwa man yastaflu bi ilmul hadis rawiyah wadaroyah wayatol il kasiroh san riwayah wa holar rutah wal hiwal rautah. Jadi artinya itu
uh, al-muhadis atau ahli hadis itu adalah orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan mempelajari hadis baik secara riwayah maupun secara diroyah. Jadi al-muhadis itu artinya ahli hadis. Lalu yang nomor 13 ada al-hafid. Artinya itu ada dua ya, al-hafid itu ada dua. Yang pertama, pendapat pertama, mardufal al-muhaddis inda kasiron man al-muhaddisin. Jadi arti pertama itu, hafid itu sinonim daripada muhadis atau ahli hadis itu sendiri. Jadi pendapat pertama menyebutkan bahwa hafid itu ya sama dengan ahli hadis. Lalu yang nomor 2 ada wakilahuwal arfa'u dirojah man al-muhaddis bihais bihisa yakuna ma yarfa'u fi kala tobi kota aksara mama yaj'alah. Artinya itu hafid itu tingkatan atau derajatnya itu lebih tinggi daripada muhadis atau ahli hadis. Jadi kalau ini misalnya muhadis, ya hafid itu lebih tinggi tingkatannya dari muhadis atau ahli hadis. Lalu yang terakhir nomor 14 ada al-hakim. Huwa man ahato ilmu bijami'a al-hadis hatta la yafwata manha ilal yasina ala inal ilal yasira ala roi bido ahal ilm alam al-alam. Jadi artinya hakim itu adalah orang yang menguasai atau mempelajari keseluruhan ilmu hadis atau ya bisa dikatakan masternya yang paling ahli dalam keseluruhan ilmu hadis. Jadi kalau semisal tadi ada al-muhadis atau ahli hadis, terus ini ada hafid, terus ini ada al-hakim, seperti itu. Sudah sekian yang bisa sekian yang saya terangkan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.